Halo Jeng, gimana kabarnya Jeng? Oke Jeng, di video kali ini Jeng akan jelaskan atau lanjutkan dari sehari sebelumnya, yaitu cara trading gold mulai dari nol, dan kali ini kita akan masuk ke dalam strateginya Jeng. Jadi Jeng akan jelaskan gimana cara strategi yang gampang dan cocok bagi pemula untuk bisa trading XAU USD. Yang pertama Jeng, kita akan menggunakan hanya dua strategi saja. Yang pertama adalah support resistance. Itu wajib kamu tahu. Dan yang kedua adalah moving average dan juga atau exponential moving average. Jadi hanya dua strategi ini untuk kita bisa trading gold khusus pemula, dan dua-duanya ini kamu bisa gunakan untuk trading harian. Jadi kalau misalkan trading dengan jangka panjang atau trading scalping, jadi dua-duanya bisa Jeng. Nah, yang pertama kamu perlu wajib tahu adalah support resistance Jeng. Support resistance itu gampangnya adalah psikologi harga antara buyer dan seller. Kenapa kita perlu tahu? Karena yang menggerakkan harga itu adalah manusia Jeng. Dan manusia itu selalu sama dari sisi psikologinya Jeng. Jadi itu Jeng, kenapa kita perlu tahu? Karena yang menggerakkan harga itu masih manusia sampai sekarang. Dan setiap manusia itu ada psikologinya. Jadi support resistance ini itu adalah psikologi dari harga buyer dan seller. Nah, support resistance itu adalah harga yang sering dilalui dan menjadi potensi pembalikan atau memori harga Jeng. Nah, support itu adalah level bawah. Jadi kalau kamu lihat di kanan ini ada logonya support resistance. Itu misalkan di bawah ini, yang di bawah, lingkaran bawah ini hanya adalah support. Sementara yang di atas ini adalah resistance. Jadi support dan juga resistance Jeng. Nanti Jeng akan jelaskan cara gambarnya, cara narik garisnya, Jeng akan jelaskan. Nah, gampangnya untuk contoh gampangnya Jeng, jadi kita gunakan saja misalkan USD IDR atau US dollar melawan rupiah. Katakan supportnya adalah 15.000 dan resistennya 16.000. Cara bacanya gimana Jeng? Jadi ketika ada orang punya US dollar dan dia melihat bahwa 1 US dollar itu sama dengan 16.000 rupiah. Nah, dia merasa oke 16.000 ini adalah angka yang bagus, saya jual aja semua US dollar saya. Nah, ketika USD IDR itu 15.000, orang-orang, oh ini USD IDR sedang murah, sehingga saya akan beli USD dari menggunakan IDR 15.000, sehingga orang-orang berbondong-bondong beli, sehingga USD IDR menjadi naik. Jadi gampangnya begitu Jeng, itu adalah memori harga. Oke Jeng, ini adalah chart untuk XAU USD Jeng. Nah, jadi cara untuk menarik support resisten gimana? Nah, kamu lihat Jeng, ini ada pucuk-pucuk yang sering dilalui harga, kemudian dia kembali. Jadi seperti ini, misalkan ini masuk ke sini terus kembali. Dia masuk ke sini kembali ya. Kamu ambil saja, tarik saja garis. Seperti ini Jeng. Nah, ini kamu kelihatan. Nah, ini menjadi resisten. Jadi ketika harga di sini, ini jadi menjadi resisten, ini menjadi resisten. Kamu tarik lagi, jadi harga-harga yang sering dilalui dan itu kembali menjadi potensi kembalikan, itu kamu tandai Jeng. Jadi misalkan seperti ini. Nah, ini juga support resisten. Misalkan di bagian lain, di bagian sini juga ada support resisten di area sini. Yang beberapa kali disentuh, seperti itu Jeng. Nah, ini juga support resisten. Jadi 2 kali disentuh kembali, masuk sekali disentuh kembali. Jeng, apakah support resisten itu harus selalu sama setiap orang? Tidak Jeng. Tidak semua harus sama. Artinya orang berbeda itu dia bisa mengartikan support resistennya berbeda-beda Jeng. Jadi misalkan kamu melihat di sini 2 kali disentuh, di sini disentuh, di sini disentuh, terus kamu bilang bahwa ini adalah support resisten misalkan Jeng. Di sini ini adalah support resisten juga. Orang lain belum tentu melihat sama. Ini saya merasa nggak krusial untuk support resisten, lalu mereka hilangkan. Ini juga nggak apa-apa Jeng. Jadi setiap support resisten tiap orang itu beda-beda. Dan ini misalkan di sini H1. Kamu misalkan scalping, kamu masuk ke M5. Nah, di sini itu beda lagi chartnya. Jadi kamu harus tarik support resisten baru kalau misalkan kamu trading di M5 atau di time frame berbeda. Ini kan kamu sudah kelihatan di sini ada harga di sini, lalu harga di sini, harga di sini. Nah, ini kamu tarik seperti ini Jeng. Nah, ini sudah jadi support resisten yang baru. Sama seperti yang di area sini. Ini di sini ada, di sini ada, di sini ada. Sama Jeng, kamu tarik di sini, ini jadi
support resisten baru. Oke, Jeng. Jadi seperti itu. Sama, Jeng. Kalau misalkan di sini atau di sini ini sudah 2 kali kena, berarti ini bisa menjadi support resisten baru. Seperti itu. Nah, Jeng, ini ada satu lagi. Support atau resisten itu dia bisa counterpart, artinya bisa menjadi kebalikannya. Jadi contohnya yang paling gampang adalah di sini, Jeng. Misalkan, sebentar, Jeng akan ambilkan untuk... Nah, di sini, Jeng. Ini Jeng akan hapus dulu untuk kamu nggak bingung. Ini, Jeng. Kalau ketika kamu di harga di sini, ketika kamu harganya, misalkan kamu di harga sini, ini kan menjadi resisten. Resisten itu yang di atas, Jeng. Jadi resisten itu yang di atas. Jadi ini kan menjadi resisten. Masuk ke sini, kembali lagi. Masuk ke sini, kembali lagi. Setelah itu ditembus seperti ini. Nah, harga resisten ini, itu ketika ditembus ke atas, itu bisa menjadi support, Jeng. Jadi sama seperti kayak misalkan orang-orang bilangnya paling gampang pengandaannya adalah gedung bertingkat, Jeng. Jadi ini adalah atapnya pertama, ini adalah atapnya. Jadi harga mau naik ke atas atapnya, atap parkiran begitu, Jeng. Atapnya nggak bisa ditembus, tapi begitu ke atas, atap di sini itu menjadi lantai atau menjadi support. Jadi turun ke sini, kena lantai, naik lagi. Jadi itu adalah support dan resistennya, Jeng. Jeng, saya biasa trading di MT4, Jeng. Gimana kalau di MT4? Sama, Jeng. Jadi kalau di MT4 itu kan Jeng Aga sebenarnya nggak terlalu suka seperti itu. Jadi tapi sebenarnya sama. Kenapa? Karena interface-nya agak kurang cocok. Tapi sama, Jeng, konsepnya, Jeng. Jadi kamu kalau misalkan mau masuk, mau di time frame apapun, misalkan di sini Jeng Aga pilih H1. Kamu kalau mau buat support resisten, cara triknya adalah kamu zoom out terlebih dahulu, Jeng. Jadi zoom out terlebih dahulu supaya lebih kelihatan. Nah, kalau sudah kelihatan gini, ini kan kamu bisa kelihatan. Nah, di sini misalkan ini adalah support dan resisten. Jadi harga beberapa kali masuk ke area sini. Jadi kamu ambil saja yang di sebelah kiri atas ada garis draw horizontal line. Nah, ini kamu bisa masuk. Atau ini yang Jeng Aga sudah tandai di sebelah sini. Di sebelah sini. Nah, ini. Di sini harga masuk ke sekali, di sini harga masuk ke 2 kali, harga masuk ke 3 kali. Nah, ini bisa menjadi support yang bagus. Jadi gampang saja ambil sebelah kiri, ambil yang namanya draw horizontal line, terus kamu berikan tanda seperti ini, Jeng. Nah, di sini misalkan area di sini ini juga bisa menjadi support resisten, Jeng. Jadi lihat, kamu ini sekali kena di sini, kembali. Sekali kena di sini, kembali. Bisa kamu tandain di area sini, Jeng. Nah, seperti ini. Ini bisa menjadi support dan resisten untuk di MT4. Nah, strategi keduanya, Jeng, yaitu adalah moving average. Jadi yang pertama support resisten, yang kedua adalah moving average. Nah, Jeng Aga akan jelaskan secara singkat dan secara cepat apa itu moving average. Dan kamu mungkin yang sudah pernah terima statistik mungkin juga sudah tahu dari awal. Jadi moving average itu adalah rata-rata harga dari X hari. Jadi misalkan MA 9 atau moving average 9 itu berarti rata-rata harga selama 9 hari ke belakang. MA 20 berarti sama rata-rata harga selama 20 hari ke belakang. Nah, ada 2 biasanya yang paling populer yaitu simple moving average dan exponential moving average atau orang bilangnya SMA dan MA. Kalau simple moving average itu proporsinya selama X hari. Jadi langsung dibagi rata selama misalkan 9 hari langsung dibagi rata. Kalau eksponensial itu tidak proporsional. Semakin dekat ke hari sekarang itu proporsinya semakin besar. Jadi orang bilangnya semakin sensitif terhadap perubahan untuk MA. Nah, ada yang panjang. Itu biasanya kalau misalkan simple moving average itu dipakai untuk periode panjang. Jadi misalkan H4, H1 atau daily. Kalau misalkan yang EMA itu biasanya menggunakan untuk jangka pendek. Misalkan scalping itu pakai EMA, M15 itu pakai EMA. Kenapa? Karena lebih peka terhadap perubahan, Jeng. Nah, strategi simpelnya itu gimana sih pakai EMA itu, Jeng? Jadi kan kita mau simpelnya pakai EMA karena kan banyak dari kamu yang maunya scalping. Nah, ini strategi simpelnya, Jeng, pakai EMA. Yang pertama kita akan gunakan terlebih dahulu 3 EMA, Jeng. Jadi cukup 3 saja.
EMA 9, jadi 9 hari ke belakang. EMA 21, 21 hari ke belakang. Dan terakhir adalah EMA 100 atau 100 hari ke belakang. EMA 9 itu yang akan menjadi pedoman kita buka posisi, Jeng. Jadi yang nanti kita akan lihat terus itu adalah EMA 9. Itu adalah pedoman kita untuk buka posisi. EMA 100 itu untuk pedoman kita melihat tren besarnya kemana. Jadi kalau misalkan EMA 100-nya itu cenderung turun seperti itu, kamu jangan buka posisi buy. Kalau dia cenderung naik, kamu jangan berusaha ngelawan dengan posisi sell. Jadi kita lihat untuk EMA 100-nya ini seperti apa, Jeng. Dan cara bukanya atau langsung saja cara bukanya, buy, kondisi buy itu adalah EMA 9 harus di atas EMA 21 dan 100. Jadi EMA 9 di atas 21 dan 100 atau cross naik 9 dan 21. Nanti Jengaka akan jelaskan menggunakan chart. Sementara untuk kondisi sell itu adalah EMA 9 di bawah 21 dan di bawah 100. Atau cross turun 9 dan 21. Orang bilang di sini dead cross, di sini golden cross, Jeng. Jadi ini saja strategi kita, Jeng. Jadi kalau buy itu EMA 9-nya di atas 21 dan 100 atau cross naik 9, 21, nanti Jengaka akan jelaskan. Kalau sell EMA 9 di bawah 21 dan 100 atau cross turun. Jadi itu, Jen, pedoman kita ada di EMA 9. Langsung kita ke chart saja, Jem. Jen, ini sudah kita di chart untuk gold. Dan strategi EMA ini sudah bisa kamu gunakan hampir di semua instrumen, tidak hanya gold saja. Misalkan kamu mau Euro USD, USD JPY, atau GU, dan lain-lain itu bisa, Jeng. Atau bahkan di crypto juga bisa jalan kadang-kadang. Nah, pertama kita akan gunakan di ini dulu, Jeng. Di trading view dulu, nanti Jengaka akan jelaskan di MT4 secara singkat. Sebenarnya sama saja, cuman karena Jengaka terbiasa untuk di trading view, jadi akan Jengaka jelaskan di trading view. Pertama, kamu keluarkan terlebih dahulu 3 garis indikator untuk EMA. Kalau misalkan kamu masuk di trading view, kamu masuk saja ke dalam indikator, lalu kamu ketik EMA seperti ini, sudah keluar yang moving average eksponensial. Nah, ini Jengaka sudah keluarkan. Ini apa bedanya, Jeng? Ada yang kuning, ada yang biru, ada yang merah. Nah, yang merah ini adalah MA 9-nya, Jeng. Jadi yang tadi Jengaka jelaskan adalah MA kecilnya itu adalah untuk pedoman kita. MA yang warna biru ini adalah MA 21, sementara yang kuning ada semacam titik-titik ini itu adalah MA 100, Jeng. Jadi gitu, jadi ini yang merah adalah MA 9 pedoman kita. Yang biru adalah MA 21, sementara yang kuning garis-garis ada total-total seperti ini itu adalah MA 100 untuk pedoman kita. Nah, cara lihatnya adalah yang pertama, kita kalau misalkan mau buka posisi itu kita lihat dulu MA 100-nya. Kalau MA 100-nya naik seperti ini, itu kita hanya boleh buka posisi buy, Jeng. Jadi kita cari momentum buy. Kalau misalkan naik seperti ini MA-nya, MA 100. Kalau MA 100-nya turun seperti ini, itu kita hanya cari momentum untuk sell. Itu, Jeng, yang pertama. Yang kedua, kamu lihat di sini, kalau misalkan MA 100-nya itu turun, MA 9 dan 21 itu biasanya akan berada di bawah MA 100, Jeng. Walaupun tidak selalu. Jadi misalkan kamu lihat di MA 100 ini kan naik, tapi kadang-kadang MA 9 dan 21-nya ada berada sedikit di bawah MA 100. Tapi pedoman kita adalah MA 100-nya kalau dia trennya naik seperti ini scalping ya, Jeng. Kalau dia naik seperti ini, kita hanya buka posisi buy. Jadi kita hanya buka posisi buy, kalau dia turun itu kita hanya buka posisi sell, Jeng. Jangan dilawan. Yang berikutnya adalah kita cari yang namanya cross, Jeng. Jadi antara MA 9 dan 21 itu cross. Contohnya, Jeng. Contohnya itu di sini. Kamu bisa lihat, ini paling gampang. Lihat di sini. MA 9 ini dari bawah sini. Langsung dia naik cross ke atas. Cross itu artinya semacam menyilang seperti itu, Jeng.
Sebelumnya MA9 berada di bawah MA21, kemudian MA9 naik langsung di atas MA21. Ini sudah menjadi tanda bahwa harga akan naik. Kenapa? Kalau kamu tanyakan Jeng Aga, kenapa kok bisa seperti itu? Itu adalah arah atau sinyal dari perubahan sentimen. Kenapa? Karena harga 9 hari yang ke belakang itu ternyata rata-ratanya lebih besar daripada 21 hari ke belakang. Itu adalah arah perubahan sentimen, sehingga menunjukkan posisi perubahan harga. Nah, kamu lihat di sini, ini kondisi yang sangat-sangat bagus untuk contohnya, Jeng. Kamu lihat, ini MA 100-nya itu kan naik, berarti kita pasang posisi buy. Ketika MA 9 ini berada di bawah MA 21, nah ini bagus. Kenapa? Karena kita bisa melihat ketika dia cross di atas, selama ini di atas MA 100, itu kita bisa pasang posisi buy. Jadi kalau seperti ini, kita bisa pasang posisi buy, Jeng. Kayak gitu, jadi misalkan pasang posisi buy kamu di sini. Dengan target support resisten terdekat. 1:2 misalkan kamu, Jeng. Seperti ini kamu sudah bisa terima atau dapat, Jeng. Seperti itu. Nah, sama juga seperti misalkan kamu lihat di sini, ini ada cross turun. Kamu jangan keburu-buru untuk buka posisi. Kenapa? Karena ini masih di atas MA 100 dan pedoman kita masih buy, Jeng. Jadi begitu ini sudah di bawah MA 100, kalau ini MA 9-nya makin ke bawah seperti ini bisa menjadi tanda bahwa ini akan terus bearish, Jeng. Jadi MA 9-nya ini kan selalu di bawah MA 21 dan MA 100, ini memang bisa jadi tanda untuk selalu bearish. Jadi kamu bisa pasang posisi sell. Tapi jika lebih suka menunggu untuk cross seperti ini, Jeng. Banyak yang kamu bisa lakukan. Jadi misalkan di area sini. Ini di sini sudah cross naik, tapi ini belum di atas MA 100. Jadi kamu tunggu dulu sampai beberapa candle di angka 100, MA 100, baru kemudian kamu buka posisi, Jeng. Jadi seperti itu untuk MA-nya. Sama, Jeng, semuanya sama. Jadi misalkan ini tren downtrend seperti ini MA 100 kan kamu lihat downtrend turun ke bawah seperti ini, Jeng. Nah, kamu lihat kalau misalkan dia cross turun ke bawah seperti di area ini kan area cross turun ke bawah. Nah, berarti kamu bisa pasang posisi sell di candle berikutnya setelah cross. Jadi di candle ini kamu bisa pasang posisi untuk sell. Seperti itu, Jeng. Jadi itu adalah strategi yang paling simpel menggunakan EMA. Dan ini bisa juga kalau misalkan kamu nggak mau scalping, Jeng. Nggak mau scalping karena terlalu beresiko. Kamu bisa misalkan kamu mau masuk MA 15 atau MA 30. Itu sama, Jeng. Sama persis cara mainnya. Jadi kalau misalkan di atas MA 100 dan itu cross seperti ini, nah ini kamu bisa buka posisi untuk buy. Seperti itu, Jeng. Atau misalkan di area sini. Nih lihat, ini MA 9 dan MA 21 sudah cross persis di atas MA 100. Nah, ini kamu juga bisa menjadi tanda-tanda untuk buy. Seperti itu, Jeng. Nah, kalau seperti ini, gimana, Jeng, kalau seperti ini? Ini kan cross tapi masih di atas MA 100, jangan buka posisi dulu, Jeng. Kalau misalkan sudah ada candle konfirmasi seperti ini, ada candle panjang, ini biasanya dia akan kembali baru kemudian turun. Nah, ini kamu bisa buka posisi. Dan itu biasanya sering sekali Jeng akan gunakan untuk analisa di grup, Jeng. Kalau H1 gimana, Jeng? Sama-sama, Jeng. Sama semua, Jeng. Jadi H1 ini misalkan gini, Jeng. Nah, ini. Di sini, Jeng. Di atas MA 100, kemudian MA cross untuk MA kecil 9 di atas 21. Berarti kan di arah sini. Kamu tunggu beberapa candle, baru kamu buka posisi. Seperti itu, Jeng. Jadi itu, Jeng. Kamu tunggu yang pertama, apakah MA 100-nya kamu lihat gimana? Jadi jangan kau ulangi untuk step-nya. Pertama kamu lihat MA 100-nya kondisinya bagaimana. Kalau dia naik, kamu ikut buy. Kalau dia turun, kamu fokus sell. Lalu kamu lihat MA 9-nya, pastikan di atas MA 21 kalau itu buy. Pastikan dia di bawah MA 21, MA 9 di bawah MA 21 dan MA 100 kalau itu sell. Dan lihat konfirmasi kalau itu sampai cross. Karena cross itu bagus banget untuk setup, Jeng. Nah, berikutnya kalau misalkan ini di MT4 atau MT5 gimana, Jeng?
Gini Jeng, sini Jeng akan jelaskan. Jadi ini adalah MT4, MT5, kamu di Chavnu juga bentuknya kurang lebih seperti ini. Pertama, kamu masukkan terlebih dahulu yang namanya indikatornya di bagian paling atas itu ada tanda F, terus ada plus seperti ini. Itu kamu klik, lalu kamu masukkan ke dalam yang namanya trend, kemudian kamu masuk ke dalam moving average. Ingat, kita akan masukkan 3 moving average, terutama eksponensial. Jadi di sini kamu pilih yang eksponensial, jangan pilih yang simple. Kamu pilih yang pertama besar terlebih dahulu yang 100. Ingat tadi yang 100 itu kita berikan warna kuning Jeng ya. Kita berikan warna kuning, kalau kamu mau kasih kamu dash seperti ini. Dan agak tebal untuk pedomannya, terus kamu masukkan seperti ini. Nah ini adalah MA 100-nya, atau kalau misalkan kamu mau tebal kan juga bisa. Lalu berikutnya kamu masukkan lagi yang namanya MA 9. Atau 21 terlebih dahulu. 21 kamu masukkan yang warnanya misalkan biru. Kita pilih biru yang lain Jeng, supaya bisa lebih kelihatan. Ini garis, oke ini sudah biru. Nah, pedoman kita apa Jeng? Pedoman kita adalah yang EMA paling kecil yaitu 9. Jadi kita pedoman kita yang 9, kita masukkan lagi untuk EMA-nya. Jadi kita masuk moving average, lalu kita ganti menjadi 9, kemudian kita ganti warna merah. Kan kalau orang-orang bilang kita harus lirik yang merah. Nah, ini Jeng, sudah kelihatan. Kamu sudah bisa lihat juga langsung di sini. Jadi, ini kenapa Jeng akan nggak terlalu suka MT4 karena ini jadi agak susah ininya. Nah, ini Jeng. Jadi kalau untuk MA 100-nya itu di bawah MA 9 dan di bawah MA 21. Jadi trennya naik seperti ini, atau jika kata ceritakan terlebih dahulu. Nah trennya naik ini kamu hanya incar posisi buy. Ingat, kalau misalkan trennya naik seperti ini, jadi dari bawah menyarung ke atas seperti ini untuk MA-nya, itu kamu hanya pasang posisi buy Jeng. Jadi kamu hanya pasang posisi buy, jangan melawan untuk sell. Dan kalau sampai cross seperti ini, ingat tadi, MA 9 kalau misalkan dia cross naik itu kamu bisa pasang posisi. Jadi seperti cross di atas ini bisa pasang posisi untuk naik. Seperti itu Jeng. Itu saja, itu sudah sama seperti yang tadi Jeng Aka ajarkan. Dan kalau kamu tanya Jeng kalau kondisinya seperti ini antara MA 9 dan 21 dan 100 ini melar seperti ini. Jadi semakin melar seperti ini. Ini bisa jadi tanda yang bagus juga untuk kamu buka posisi Jeng. Kenapa? Karena kamu lihat bahwa harga ini cenderung untuk terus naik. Seperti itu Jeng. Itu Jeng untuk strategi simpelnya. Jadi yang pertama Jeng akan ulangi lagi. Kamu lihat dulu MA 100-nya itu bagaimana. Dia mau bullish atau serong ke bawah atau serong ke atas, itu untuk menjadi pedoman kita. Lalu kamu hanya melihat MA 9-nya bagaimana. Kalau misalkan MA 9-nya itu di atas MA 21, itu adalah tanda-tanda untuk buy. Kalau misalkan di bawah MA 21 itu tanda-tanda untuk sell. Kalau bisa kamu cari cross supaya setup lebih bagus. Oke Jeng, itu untuk video kali ini. Jadi sangat singkat, strategi sangat sederhana untuk kamu bisa trading gold, mau itu scalping atau intraday. Akan lebih baik kalau teknik ini kamu gabungkan juga dengan support resisten Jeng. Oke Jeng, itu untuk video kali ini. Kembali lagi Jeng Aka ingin mengundang kamu untuk bisa join juga ke dalam grup Telegram Jeng Aka, gimana Jeng Aka akan berikan analisa setiap hari untuk gold, dan itu semua gratis. Sampai ketemu di video berikutnya Jeng.